Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan pengelolaan BUMN dari masa ke masa dalam mata kuliah manajemen BUMN. Rekonstruksi BUMN. Pertama, di awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Kedua dan ketiga masing-masing di bawah pemerintahan yang sama pada pertengahan periode tahun 1986 sampai 1990. Yang ketiga, menjelang akhir pemerintahan rezim pada tahun 1998. Rekonstruksi BUMN bahkan terjadi pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan juga Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meskipun berbeda pada tempo rekonstruksinya, akan tetapi isu sentral yang menjadi tumpuan isu tetaplah sama, yaitu mengenai kinerja BUMN yang buruk dan berbagai tekanan pada perekonomian negara yang menuntut perubahan ataupun penyesuaian dengan iklim internasional. Sebagai badan usaha milik negara yang didirikan oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara Republik Indonesia, sejak awal BUMN sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dukungan secara ekonomis maupun secara politik. Secara ekonomis, BUMN mendapat dukungan subsidi dan partisipasi modal pemerintah yang tidak sedikit, selain juga berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma. Secara politik, keberadaan BUMN kerap dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, sampai dengan paruh kedua tahun 1990-an, sokongan pemerintah terhadap badan usaha milik negara masih terasa kuat, sehingga BUMN masih menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, minyak dan gas, perkebunan, dan kehutanan serta perbankan. Setelah mendapat dukungan penuh, akhirnya pemerintah merubah fokusnya terhadap BUMN, di mana orientasi kebijakan yang dikembangkan kemudian lebih menuntut kemandirian BUMN, dalam artian BUMN tidak lagi mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah mendorong BUMN untuk menjalankan privatisasi dan menjadikan hasil penjualan beberapa BUMN tertentu untuk dapat membayar utang luar negeri yang terlalu banyak. Jatuhnya harga minyak di pasar dunia dari 36 US dollar menjadi 26 US dollar per barel pada tahun 1982 dan dari 26 US dollar menjadi 20 US dollar per barel pada tahun 1986. Hal inilah yang mendorong beberapa perkembangan baru bagi BUMN atau badan usaha milik negara. Beberapa contoh kebijakan pada masa deregulasi yaitu yang pertama pada tahun 1983, deregulasi pada sistem perbankan. Yang kedua, pada tahun 1984, penyederhanaan perizinan dan pengurangan tarif di bidang tata niaga serta pengurangan proteksi yang tertuang dalam Inpres nomor 4 dan deregulasi ekspor-impor yang tertuang dalam Inpres nomor 4. Pada tahun 1986, Paket Mei memberikan kebebasan kepada sebagian produsen eksportir untuk mengimpor langsung kebutuhan impor mereka. Pada Paket Oktober, pembebasan sebagian barang impor dari pemberlakuan tata niaga. Pada tahun 1994, Paket Kebijakan Mei tentang keleluasaan investor asing di sektor real, pasar modal, dan industri media massa. Pada masa liberalisasi BUMN atau badan usaha milik negara, kemudian deregulasi tidak saja pada sektor industri dan perdagangan, akan tetapi juga meluas pada sektor-sektor infrastruktur seperti telekomunikasi, listrik, dan juga jalan. Pada masa privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN,
dari privatisasi manajemen menuju privatisasi pemilikan. Yang inti dari kesemua pandangan yang berkembang pada waktu itu ialah pemisahan manajemen kebijakan dari pemberian pelayanan, penggunaan indikator kerja yang eksplisit, ekspos terhadap kompetisi, korporatis unit, birokrasi atas basis orientasi yang kuat terhadap hasil dan konsumen, serta komersialisasi. Dikaitkan dengan rekonstruksi badan usaha milik negara atau BUMN, implikasi teori tersebut adalah perlunya mengurangi campur tangan dan kontrol pemerintah yang berlebihan, sehingga ada otonomi yang relatif dari manajemen BUMN. Pada sisi lain, menghadapkan BUMN pada kekuatan-kekuatan pasar. Buruknya kinerja BUMN yang sejauh ini menurut penalaran teori ini terjadi akibat tidak adanya otonomi manajemen dan persaingan bebas. Argumen yang mendasari pernyataan tersebut adalah bahwa otonomi memberi fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan optimasi faktor SMIC, diverifikasi usaha, dan penjaringan modal. Pada masa privatisasi kepemilikan sebagai modernisasi manajemen BUMN, pembentukan profit center menjadi pilihan lain, manakala struktur multidivisi tersebut tidak dapat diterapkan. Perubahan pada struktur ini menjadi salah satu pertanda bahwa pergeseran orientasi sedang terjadi pada manajemen BUMN, dari orientasi ke atas atau birokrasi menjadi pada konsumen, dan dari orientasi politik ke arah orientasi bisnis. Keduanya ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki citra produk dan pelayanan BUMN yang selama ini memang tidak terlalu bagus di benak konsumen. Ada beberapa upaya memodernisasikan BUMN, yaitu 1. Merampingkan organisasi BUMN, 2. Dengan melakukan pemangkasan lapisan manajemen, dan ketiga, memobilisasikan seluruh sumber daya untuk menciptakan pasar serta bisnis baru guna membangun arah strategis yang fokus. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.